Bayangkan seorang anak kecil, polos, berusia 4 tahun, yang seharusnya berlari riang di halaman rumahnya, namun kenyataannya berbeda. Seorang bocah di Sukabumi, Jawa Barat bernama Raya viral karena muncul video berdurasi 9 menit di mana anak 4 tahun itu meninggal usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai akhir. Raya lahir dan tinggal di Kampung Pasir Huni, Desa Kebandungan, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia dibesarkan dalam kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan. Raya tinggal bersama ayah dan ibunya serta kakak perempuannya yang masih berumur 7 tahun. Orang tuanya, sang ibu mengalami keterbatasan mental sehingga tidak mampu mengurusnya dengan baik, sedangkan sang ayah terkena penyakit TBC. Keluarganya tinggal di rumah panggung dengan lantai tanah yang bercampur kotoran unggas dan dinding yang terbuat dari papan GRC. Raya tidak memiliki dokumen resmi seperti akte lahir dan kartu identitas, bahkan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari kondisi lingkungan yang kotor dan minim sanitasi inilah yang membuat tubuh Raya rentan terkena penyakit. Pada tanggal 13 Juli tahun 2025, Eda yang berusia 40 tahun, kerabat Raya, merupakan orang pertama yang melaporkan kondisi Raya yang sangat memprihatinkan. Kemudian, ia menghubungi lembaga sosial Rumah Teduh dan akhirnya Raya dibawa ke IGD RSUD R. Samsudin SH, Sukabumi dalam kondisi kritis. Saat tiba, ia sudah tidak sadarkan diri dengan tanda-tanda syok dan kesadaran menurun. Di ruang IGD, tiba-tiba cacing keluar dari hidungnya, membuat dokter menduga adanya infeksi cacing gelang atau aksariasis berat. Eda membenarkan hal ini karena ia yang pertama kali mengetahui keluarnya cacing tersebut dari tubuh Raya. Ia bercerita saat cacing sepanjang 15 cm keluar dari tubuh Raya, tepatnya di bagian hidung saat Raya tengah terbaring lemah di IGD. Bahkan Eda mengira itu adalah alat dari rumah sakit yang sengaja dipasang di hidung korban. Akan tetapi Eda merasa janggal karena alat seperti pipa itu bergerak sehingga ia menanyakan kepada perawat yang saat itu berjaga, apakah itu alat dari rumah sakit? Sang perawat pun menjawab, tidak, dan mulai mengecek. Disitulah akhirnya diketahui bahwa itu adalah cacing. Akhirnya pemeriksaan lebih lanjut pun dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, fakta terbaru membuat shock. Cacing yang bersemayam di tubuh Raya tidak hanya satu, melainkan banyak. Bahkan telurnya pun sudah menyebar sampai ke otak. Selama dirawat, video Raya beredar di media sosial memperlihatkan cacing keluar dari hidung, mulut, dan lubang belakang. Video itu pertama kali diunggah lembaga sosial Rumah Teduh yang kemudian viral dan ditonton 9,8 juta kali di platform Facebook hingga memicu simpati publik. Pada tanggal 13 sampai 22 Juli 2025, Raya dirawat intensif di rumah sakit. Dokter juga menemukan adanya kecurigaan penyakit lain, yaitu tuberkulosis atau TB paru yang memperburuk kondisinya. Dokter menduga penyakit TBC itu tertular dari ayah korban. Dan di tanggal 22 Juli tahun 2025, tepatnya di hari Selasa, setelah 9 hari berjuang melawan sakitnya, Tuhan berkehendak lain. Raya akhirnya dinyatakan tidak mampu bertahan dan meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan tidak jauh dari rumah keluarga pada hari yang sama. Eda, sang kerabat korban, menuturkan pihak keluarga tidak tahu pasti apa yang diderita balita berusia 4 tahun itu. Saat itu,
Total biaya pengobatan Raya mencapai sekitar 23 juta rupiah. Rumah sakit memberikan keringanan, tetapi karena keluarga tidak mampu, lembaga sosial Rumah Teduh menanggung biaya tersebut. Pemerintah daerah justru dikritik karena dianggap absen membantu sejak awal. Setelah video itu viral, PLT Camat Kebandungan, Budi Andriana juga merespon soal kasus yang viral ini. Ia menyebut peristiwa itu terjadi di wilayahnya, tepatnya Kampung Pandangnyang, Desa Cianaga. Budi mengatakan bahwa kasus itu sudah disampaikan oleh kepala desa, dari pembina desa, dari puskesmas. Budi menegaskan itu semua kesalahan dari pola asuh dan itu bukan wewenangnya karena terkait dengan keluarga. Ketika ada kasus seperti itu, dia tidak mengetahuinya. Ia mengungkap, sejak kecil Raya sudah dilaporkan memiliki kondisi keluarga yang serba terbatas. Terkait informasi yang diperoleh ketika Raya berusia 2 bulan memang ada laporan. Kebetulan keluarganya agak kurang atau sakit mental. Jadi ketika Raya berusia 2 bulan suka dibawa ke gunung untuk mencari kayu bakar. Terus kemarin juga ketika kita ada laporan ingin melakukan rekaman terkait administrasi kependudukan itu, keluarga Raya menghilang 2 hari. Sehingga menyulitkan kami terkait proses selanjutnya. Waktu saya terima kabar tanggal 15 Juli malam, terus tanggal 16 Juli kita perintahkan untuk membawa keluarga beserta semuanya untuk melakukan pengecekan administrasi kependudukan. Itu menghilang 2 hari, sehingga hari Senin baru bisa dilakukan, ungkap Budi. Soal video yang beredar, Budi menjelaskan sejak awal pihaknya sudah melakukan berbagai upaya bersama desa dan puskesmas. Namun dia khawatir ada pengobatan yang tidak diteruskan oleh pihak keluarga. Yang saya khawatirkan ketika diberi obat dari puskesmas terkait dengan cacing atau apa itu tidak diberikan. Tapi alhamdulillah dari kejadian itu menjadi pantauan kami secara berjenjang, kata Budi. Budi juga membenarkan kabar soal banyaknya cacing dalam tubuh Raya. Meski ia menekankan bahwa pihaknya tidak pernah menerima bukti dokumentasi medis secara resmi. Menurut Dr. RSUD R. Syamsuddin SH, Raya mengalami infeksi cacing gelang atau Ascaris lumbricoides dalam jumlah banyak. Cacing ini biasanya masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jika jumlahnya sangat banyak, cacing bisa menyumbat usus, keluar lewat hidung atau mulut, bahkan menyebabkan gizi buruk dan kematian. Dan diduga ada komplikasi TBC paru yang memperparah kondisinya. Kasus Raya viral setelah video perawatannya menyebar di Facebook dan ditonton jutaan orang. Publik mengecam lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesehatan warga miskin. Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi menyatakan akan memberikan sanksi kepada Kepala Puskesmas Kebandungan karena dianggap lalai mendeteksi kasus sejak dini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan keprihatinan dan akan memberi sanksi kepada pemerintah desa karena dianggap tidak responsif. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Kisah Raya bukan sekedar tragedi seorang anak kecil. Ia adalah cermin betapa rentannya masyarakat kecil ketika berhadapan dengan kemiskinan, sanitasi buruk, dan birokrasi kesehatan yang berbelit. Dari kolong rumah panggung yang kotor, Raya berpulang dengan cara yang tidak semestinya. Semoga peristiwa ini membuka mata semua pihak, bahkan kesehatan anak-anak bukan hanya urusan keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama. Selamat jalan Raya, kisahmu akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak untuk sehat, bahagia, dan hidup layak. Itulah kisah tragis di balik kasus ini.
Dunia memang penuh teka-teki dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi waspadalah.